98-nya mikro. Jadi sudah bukan small and medium. Jadi dia tidak tergantung kepada perekonomian dunia. Beda sama Jakarta. Jadi kalau dunia itu resesi, belum tentu terjadi di Surabaya. Jadi apa? Dia punya kemampuan sebetulnya orang Surabaya itu. Cuman duitnya disimpan di bantal. Orang Surabaya itu dia pekerja. Jadi dia kalau mengeluarkan uang untuk yang foya-foya, dia akan hemat sekali. Karena itu semua keringat. Coba dihitung berapa Alfat di Surabaya? Sedikit sekali jumlahnya. Padahal orang kayanya tuh loh banyak. Karena mereka memang kerja. Jadi semua uang itu didapatkan dengan kerja keras, keringat. Sehingga kalau dia mengeluarkan, dia hemat sekali. Wes pokoknya nyampe numpuk naik Innova pada rumahnya kayak kerajaan. Surabaya kan memang tidak ada resesi, tapi mengantisipasi hal itu terjadi, apa yang dilakukan Surabaya? Ya, sebetulnya sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa salah satu dulu saya berpikir kenapa saya tidak mau PSBB lanjutan, itu adalah untuk mengantisipasi itu tidak resesi terjadi di Surabaya. Itu bacaan saya, karena kalau saat itu saya tidak cut gitu ya, saya tidak cut, maka ini akan turun terus sampai kemudian dia habis. Nah, kalau untuk bangkit itu susah. Tapi kalau saat dia turun, kemudian saya buka pintunya untuk dia bisa naik, nah dia bisa naik kembali. Jadi caranya begitu. Gini contohnya misalkan saya punya perusahaan, apa ya, sepatu misalkan. Kalau saat itu saya tutup, PSBB saya lanjutkan, orang yang jualan pecel, orang yang jualan itu dia nggak bisa jualan, ya kan? Kalau tetap nutup gitu. Nah, kalau sudah ditutup, jualan bukan pecel lah, taruhlah apa ya? Bukan makanan, apa? Ya, jangan yang gitu, tipenya yang misalkan bukan yang makanan. Itu dia nggak bisa, misalkan toko emas. Oke ya, toko emas. Kalau itu nggak boleh buka, maka pegawainya juga kan nggak bisa kerja. Lama-lama dia kan daya tahannya toko emas ini akan ada. Nah, dia bisa di PHK. Nah, kalau sudah PHK, itu kemudian susah. Kalau mau mulai baru, kalau sudah dia dalam kondisi jatuh, kalau dia mulai baru ini sudah PHK, mesti dia cari pegawai atau apa untuk mulai, atau bahkan sementara tak jualin sendiri. Dia pemilik toko menjadi penjual. Ya, menjadi SPG. Karena ya mungkin lakunya juga enggak seberapa. Kalau untuk bayari dia juga akan mungkin kepotokan, belum tentu laku juga cari. Nah, tapi saat itu kemudian kenapa tak putus, kita pakai protokol kesehatan kecil-kecil. Contohnya misalkan toko emas kalau jualan harus begini. Tapi kita buka. Nah, saat itu belum turun, sehingga dia belum PHK karena dia masih kuat bayari kan. Jadi gini, contohnya misalkan begini. Ini saya gambarkan. Jadi kalau dia turun, misalkan dulu tiap hari laku, tapi kemudian 3 hari nggak laku, kemudian berikutnya 3 hari nggak laku, 4 hari nggak laku, lama-lama karena orang yang jualan kecil-kecil itu sudah nggak bisa beli lagi, atau bahkan banyak yang PHK nggak bisa beli lagi, akhirnya dia lama-lama juga nggak kuat bayari, akhirnya PHK. Oke ya, PHK. Nah, kemudian karena itu sebelum terjadi PHK itu tak buka kerannya supaya dia bisa jualan, semua bisa jualan, warung kopi bisa buka, asal matuhi protokol dia bisa buka. Nah, akhirnya dia punya uang. Aku punya uang, untung misalkan, oke, aku sebulan untung aku
bisa beli emas 1 gram, tak belikanlah emas, sehingga SPG yang jual di toko emas ini nggak jadi BPHK. Itulah resesi itu seperti itu, Mbak. Jadi kalau ini turun terus, apalagi yang bahaya itu kalau dia tergantung dengan ekspor pasar dunia. Kalau dia pasar dunia sana tutup, maka nggak bisa, sudah kita mau jual kemana gitu ya. Jadi paham ya, Anuko paham ya. Jadi kenapa dulu tak cut itu karena kalau enggak dia akan semakin turun begini loh. Dan itu bahaya, susah untuk bangkitkan, naikkan lagi itu susah gitu ya. Kalau misalkan ada perusahaan apa udah nggak ada untuk makan, akhirnya alat-alatnya dijual. Nah kalau dia mau bikin perusahaan itu lagi, dia kan harus pulaan dulu alat-alat itu, bahan-bahan itu. Misalkan tukang jahit lah, bisa-bisa mesin jahitnya kejual. Nah kalau kejual, dia mau buka jahit lagi, dia kan beli mesin jahit lagi. Iya kalau punya uang itu. Jadi caranya begitu. Dan kenapa aku yakin begitu? Karena ini Surabaya sudah teruji 2 kali. Saat 98 itu sampai konsultanku, aku punya saat itu aku Pimpro, aku lupa apa namanya ya, itu konsultan tim leaderku itu orang Belanda. Dia ngomong, Bu Risma, aneh orang ngomong resesi Indonesia, tapi aku lihat di kampung-kampung Surabaya itu nggak ada orang bingung, semua orang masih bisa tersenyum. Karena figurnya Surabaya dari 100% usaha itu 92% itu menengah small and medium enterprises, jadi kecil dan menengah. 92% performnya. Dari 92%, 98-nya mikro. Jadi sudah bukan small and medium. Jadi dia tidak tergantung kepada perekonomian dunia. Beda sama Jakarta. Jadi kalau dunia itu resesi, belum tentu terjadi di Surabaya. Makanya yang dibuka adalah keran untuk konsumsi. Kenapa? Karena itu uangnya tuh mulak aja di sini loh. Itu Surabaya itu bedanya. Nah untuk membangkitkan konsumsi, orang kan harus punya daya beli. Gimana aku mau beli sepatu baru? Gimana aku mau beli tas baru? Kalau aku sendiri jualanku nggak laku. Kalau aku jualan pecel aku nggak laku, gimana aku bisa beli kayak gitu? Pemberdayaan UMKM sangat. Iya, jadi di Surabaya makanya aku dorong di situ, makanya aku nggak orang begitu aku buka palaman itu ngomong, Bu gimana ekspor? Udah lah nggak ngomong ekspor. Sekarang kalau wali kota di rata-rata di sana di Eropa, ya New York itu sebetulnya provinsi. Dia ada Manhattan, ada itulah wali kota sebetulnya. Jadi penduduknya makanya besar. Tapi kalau Manhattan itu paling nggak di bawah 1 juta. Ada Manhattan, terus ada apa lagi itu di New York itu. Ada yang dulu daerah Bronx itu. Nah kayak gitu. Rata-rata mereka penduduknya 600.000 sampai 1 juta lah paling besar. Tapi mereka bisa makan. Sekarang kalau kita 3 juta orang tidak bisa makan, kan ini kebangetan, karena 3 juta orang itu butuh makan semua. Semua butuh pakai baju. Semua, jadi artinya sebetulnya perputaran uang 3 juta ini, orang 3 juta inilah yang harus dikelola. Makanya enggak apa-apa, ini satu jualan nasi pecel cap opo, satunya cap apa, enggak apa-apa. Karena kita punya 3 juta orang.
memberi kemudahan bagi warga Surabaya. Iya, sebetulnya itu makanya UKM harus tidak apa-apa. Kita buktinya UKM itu begitu dikelola dengan benar, dia menjadi besar. Kenapa indeks properti di Surabaya itu lebih tinggi dibandingkan Jakarta? Karena UKM tadi menjadi besar, kemudian dia bisa beli rumah. Kalau jualan rumah di Surabaya itu kayak kacang goreng loh. Kalau enggak percaya tanya bosnya dia tuh. Bosnya dia tuh jualan satu tower itu loh 2 jam. Serius nih, apartemen Trans Icon 2 jam dia ngomong laku habis. Serius nih Kak, serius Mbak. Jadi apa? Dia punya kemampuan sebetulnya orang Surabaya itu. Cuman duitnya disimpan di bantal. Orang Surabaya itu dia pekerja. Jadi dia kalau mengeluarkan uang untuk yang foya-foya, dia akan hemat sekali. Karena itu semua keringat. Gitu. Jadi artinya mereka uangnya itu disimpan. Kenapa? Karena memang dia nggak akan coba cek. Jadi kenapa? Coba dihitung berapa Alfamart di Surabaya? Sedikit sekali jumlahnya. Padahal orang kayanya tuh loh banyak. Orang kayanya tuh loh banyak. Tapi kenapa mereka begitu? Karena mereka memang kerja. Jadi semua uang itu didapatkan dengan kerja keras, keringat. Sehingga kalau dia mengeluarkan, dia hemat sekali. Wes pokoknya nyampe numpuk naik Innova pada rumahnya kayak kerajaan. Ya, itulah orang Surabaya, karakter. Kalau tidak percaya buktikan masuk ke rumah-rumah itu, rumahnya gede-gede. Tapi dia kenapa? Karena hidupnya hemat. Karena semua diraih dengan susah payah. Berarti kalau PSBB Jakarta nggak pengaruh? Kenapa? PSBB di Jakarta. Oh enggak pengaruh.